anak dalam layanan konseling kelompok. Sebelumnya, Miss buka konseling kelompok ini dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai konseling kelompok ini, Miss meminta salah satu siswa untuk membuka dengan membaca doa atau memimpin berdoa. Siapa yang bersedia? Saya, Miss. Ya, silakan. Attention, please. Ready. Before we meet, let's pray together. Start to pray. Finish. Greet to the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalian sudah tahu tentang konseling kelompok itu apa? Raisya? Ya, Miss. Konseling kelompok merupakan upaya bantuan untuk dapat memecahkan masalah siswa dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Ya. Ada yang lain? Ya. Kalau memang nggak ada yang lain, ya, konseling kelompok itu intinya permasalahan siswa yang dipecahkan secara dinamika kelompok. Nanti siswa tersebut akan menceritakan permasalahannya satu persatu itu diselesaikan secara dinamika kelompok. Ya. Oke, sini Miss tujuan konseling kelompok itu di mana permasalahan kalian yang akan diceritakan salah satu dari permasalahan yang kalian bicarakan. Nah, cara pelaksanaan konseling kelompok itu yang pertama kalian diundang sama Miss ya melalui link. Setelah itu kalian gabung dan kalian ikut berperan dalam menceritakan permasalahan yang ada satu persatu. Setelah itu kalian ambil masalah yang akan kita bahas. Oke, Miss mau nanya, kalian mengikuti konseling kelompok ini apa terpaksa? Sukarela. Sukarela, Miss. Ya, sukarela ya. Ya. Ya, dari setelah kalian selesai konseling kelompok ini, berharap apa yang kalian dengar, apa yang kalian tangkap di kelompok ini, kalian bisa memegang permasalahan teman-teman kalian sehingga tidak keluar ke teman-teman yang selain di kelompok ini. Mengerti? Mengerti. Miss. Mengerti, Miss. Ya. Terus Miss juga yang saat ini ya. Terus kalian ke Miss dan ke teman-teman yang ada di kelompok ini. Oke, kesepakatan waktu yang kita gunakan untuk konseling kelompok ini yaitu 1 jam pelajaran ya, 40 menit. Ya, Miss. Setuju? Setuju. Ya. Oke. Kalau udah setuju, tolong Miss sampaikan pelaksanaan konseling kelompok ini kalian jangan
matikan, tolong dihidupkan kayak Raisya tuh. Ya, dihidupkan. Tidak ya nanti ada ribut lah atau apa, tolong ya. Sebelum memulai konseling kelompok, Miss pengen mengetahui atau kita perkenalan dulu. Ada yang belum kenal? Atau enggak kita perkenalan ya dari Miss dulu. Ya, mungkin waktu kelas 7 atau kelas kemarin-kemarin kalian ada yang nggak ketemu sama Miss. Ya, Miss akan memperkenalkan diri. Sama Miss Dede Mayasari, teman-teman atau siswa di SMP 1 Kota Serang memanggil Miss dengan Miss Demai. Ya, silakan di samping kiri Miss untuk memperkenalkan diri. Raisya. Perkenalkan, nama saya Elra Syakratu Aini. Teman-teman yang lain biasanya manggil saya Raisya atau Ray. Perkenalkan, nama saya Dika Ya, Prastiano selanjutnya. Graha. Saya biasa dipanggil Dika. Ya, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Filbert Rendi Gulo, biasanya dipanggil Filbert. Ya, yang lain. Perkenalkan, nama saya Zafira Naradini, biasa dipanggil Nadine. Ya. Assalamualaikum Terus? warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jiana Mariana Maharani, biasa dipanggil Jihan. Ya. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ya, siapa dulu? Naura atau Naura udah? Yang Gian, Sasan? Perkenalkan, nama saya Abdullah Gian Fadila. Saya biasa dipanggil Gian. Udah semua perkenalannya? Naura, Miss. Ya, Naura, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Putri Rehanasari, biasa dipanggil Naura. Ya, sudah semua ya. Terima kasih kalian sudah memperkenalkan diri. Oke, tolong dong kameranya sayang dihidupkan ya. Selama kegiatan ini jangan hidup mati ya. Miss punya IL-IL. Mungkin kalian sudah tidak asing ya dengan IL-IL kita ya. Di saat Miss memanggil Iwan, kalian mungkin langsung menyebutkan ya. Oke. Miss IL-IL-nya yaitu Iwan. Cerdas, luar biasa, hebat, yes. Sekali lagi ya, kompak ya sayang. Ya, kompak ya. Iwan. Cerdas, berkarakter, luar biasa, hebat, yes. Terima kasih ya. Kita melanjutkan ke tahapan peralihan ya, di mana kalian harus menceritakan nanti permasalahan. Kita batasi permasalahannya yaitu permasalahan pribadi ya, pribadi yang kalian alami dalam kehidupan sehari-hari di masa sekarang, bukan yang kemarin atau bukan yang 1 tahun yang lalu atau gimana. Pokoknya yang sekarang kita bahas, Miss batasi masalahnya itu masalah pribadi kalian ya. Contoh, Miss memberikan contoh masalah pribadi Miss. Semalam Miss nggak bisa tidur. Kita bercerita, Miss menceritakan. Nah, itu masalah pribadi Miss ya. Kita batasi masalah pribadi kalian dengan ya mungkin dalam waktu dekat ini. Ada yang mau menceritakan permasalahannya? Dulu, yang pertama siapa? Mungkin dari saya dulu kali ya, Miss.
Ya, silakan Vira, Nadine. Kalau masalah dari saya sih sekarang kan apa-apa serba online, bahkan sekolah pun online. Kekurangannya sih terhambatnya komunikasi sama guru-guru, kadang nanya ini nanya itu hanya di-read ataupun nggak dibalas sama sekali. Mungkin itu sih kekurangannya, susahnya buat belajar online di rumah. Silakan. Raisya, mau bicara Raisya? Ya, Miss. Kalau masalah yang saya alami selama Ya. belajar online itu, Masalahnya. kayak saya selalu mengerjakan tugas dan selalu ngumpulin habis selesai. Tapi kadang nama saya suka nggak tertera di daftar murid yang sudah mengerjakan. Jadi kayak antara e-learning-nya error atau emang internet saya yang kadang susah lemot gitu. Jadi itu sih. Ya, terus siapa lagi? Itu permasalahan Raisa sama Nadine. Ada lagi permasalahan dari anak-anak yang lain? Saya Miss. Ya, mau Dika dulu atau Jin dulu? Dika. Saya dulu Miss. Ya, Dika. Ya, permasalahan saya semenjak daring ini kegiatan saya jadi terhambat seperti lebih sering bermalas-malasan daripada belajar. Karena jarang tatap muka juga sama guru-guru yang lain. Jadi ya gitu sih Miss menurut saya. Jadi kurang enak aja belajarnya karena daring ini. Ya. Jihan, ya Jihan. Itu permasalahan dari Dika. Sekarang Jihannya. Permasalahannya apa sayang? Selama pandemi, semua kegiatan dilaksanakan secara online. Salah satunya adalah sekolah. Masalah yang aku alami adalah nilaiku menurun, karena terkadang sekolah online semua pelajaran hanya masuk ke telinga kanan dan keluar telinga kiri. Dan juga sama sekolah online aku kurang bisa memanage waktu dengan baik, sehingga aku nggak bisa buat membedakan waktu bermain dengan belajar. Oleh karena itu, nilai dan rata-rata aku menurun selama sekolah online ini. Maaf Miss, mic-nya ke-mute. Ke-mute mic-nya, Miss. Ya. Ada yang lain lagi setelah Jihan yang mengungkapkan permasalahannya? Saya Miss. Tadi Nadine. Saya Miss. Ya, ya silakan. Siapa dulu? Ya. Siapa dulu? Naura? Oke, Ya. saya Miss. San. Mau San dulu apa Naura dulu? Ya, San dulu aja yang di atas ya, ntar setelah itu Naura. Ya, silakan Putri. Permasalahan saya adalah saya banyak kegiatan, tapi saya tuh nggak bisa membagi-bagi waktunya dengan benar. Gitu aja sih masalah saya. Itu. Terus Naura apa permasalahannya? Permasalahan saya itu tentang sekolah online. Awalnya senang sekolah online karena sekolahnya kan diliburkan. Tetapi semakin lama semakin merasa jenuh karena kita tidak bisa tatap muka, bekerja kelompok, dan bersosialisasi bersama teman. Sementara saya baru menginjak kelas 1 SMP, di mana harusnya berkenalan dengan teman baru, sementara hanya bisa berkenalan lewat online. Terus permasalahan lainnya tentang sekolah online itu tugas yang dikirim tidak sampai, dan masih banyak lagi permasalahan lainnya yang buat saya jenuh daring. Itu sih. Ya, itu permasalahan dari Naura. Sekarang yang belum bercerita tentang masalahnya, Raisya belum?
Saya, Miss. Udah, Miss. Oh iya, iya udah. Ya belum, silakan bercerita. Kameranya dibuka dong sayang. Jadi gini, Miss. Di semester 1, saya tuh nilainya di bawah KKM 5. Karena saya tidak bisa manajemen waktu. Ketika jamnya belajar, saya malah malas-malasan. Seperti tidur, bermain HP, ataupun melakukan kegiatan yang tidak berguna untuk selain belajar. Seperti itu, Miss. Jadi di akhir semester itu tugas-tugas tuh jadi numpuk banget sampai saya kelelahan. Jadi hampir banyak juga yang nggak dikerjakan. Jadi terus nilai saya jadi di bawah KKM. Itu aja sih, Mas. Dari semua permasalahan yang telah kalian ceritakan di konseling kelompok ini, Miss mau bertanya ke kalian. Masalah yang mau dibahas yang lebih, menurut kalian yang lebih yang lebih utama itu masalah siapa? Masalah Gian, Miss. Menurut saya. saya masalah Gian. Ya, kalau menurut saya masalah Gian. Ya, oke. Ya, menurut saya juga masalah Gian, Miss. Oke, ya, semua berarti masalah Gian ya. Berarti nanti pertemuan sekarang pertemuan selanjutnya kita bahas tentang masalah yang lainnya ya, ketujuh kelompok ini. Ya, berarti pertemuan kali ini kita bahas masalah Gian. Ya, bercerita kalau dia mempunyai masalah dengan manajemen waktu, ya. Terus tugas-tugas terbengkalai, nilai sampai 5 ya di bawah KM. Nah, ada masukan nggak dari kalian untuk Gian atau gimana dengan perilaku Gian seperti itu? Gian selama ini belajarnya Gian. Apa, Miss? Selama ini belajarnya gimana? Ya, selama ini Gian gimana belajarnya? Gian paling belajar tuh ketika ada meet sama mau ulangan doang sih, Miss. Gitu. Ya. Ketika waktu meet sama ketika waktu meet sama ulangan ya. Ya, teman-teman di konseling kelompok ini ada yang mau memberikan masukan tentang masalah ya. Masalahnya itu kalian sudah tahu tadi kan, Gian udah mengutarakan permasalahannya. Sekarang coba kalian kasih masukan atau gimana dengan permasalahan ini, kalian bahas, kalian dengan permasalahan yang Gian alami pasti harus gimana? Ya, ada yang mau? Saya ada, Miss. Dari teman-teman yang 7 ini selain Gian? Ya, Nadine ya? Ya, Nadine. Ya. Mungkin masukan dari saya, mungkin Gian bisa buat kegiatan jadwal buat hari ini ataupun besok, terus juga dikurang-kurangin main game biar lebih produktif hari-harinya, begini juga waktu-waktunya nggak banyak terbuang buat hal yang kurang bermanfaat. Tuh. Ada lagi Nadine, udah ya? Itu Nadine memberikan masukan untuk seperti itu ya, Gian ya. Sekarang ada lagi dari kelompok ini anggotanya yang mau memberikan masukan buat Gian.
Ada lagi? Saya, Miss. Oke, Dika. Ya, Dika, apa masukannya dengan masalah yang dialami oleh Gian ini? Masukan dari saya, sebaiknya Gian jangan belajar pada saat meet dan saat ingin ulangan saja. Tiap hari coba deh tiap hari belajarnya. Pasti lebih bagus nilai-nilainya nanti pas ulangan. Itu aja sih, Miss. Ya, oke. Itu dari Dika ya. Dari yang lainnya, ada nggak? Saya Miss. Yuk. Oke, Raisya. Jadi kayak kenapa Gian kalau belajar nggak di timer, dikasih waktu gitu belajarnya. Kayak waktu yang pertama itu 15 menit, terus istirahat boleh 2 menit. Terus pas mau belajar lagi 20 menit. Jadi pas mau istirahatnya 5 menit. Jadi kayak bertambah-tambah gitu. Semakin udah keseringan belajar, jadinya kan pasti makin terbiasa belajar terus gitu. Juga main HP-nya dikurangin lagi. Udah sini saya gitu aja. Oke, ya terima kasih Raisya. Ada lagi dari anggota kelompok ini yang mau memberikan apa ya masalah Gian? Saya Miss. Ya, Naura. Ya, Naura, silakan. Mungkin bisa benar kayak bikin jadwal dari tidur lebih cepat, bangun lebih pagi, terus dikurang-kurangin main gadgetnya. Jadi itu pasti kalau misalkan udah bisa bagi waktu, pasti nilainya bakal lebih baik dari sebelumnya karena lebih rajin belajarnya ketimbang main gadgetnya gitu. Dari Naura, ada lagi? Memberikan masukan tentang perubahan yang dialami Gian, masih Saya Miss. ada yang masuk ya, Sons. Kalau menurut saya, kalau masalah tugas, apabila sama guru udah dikasih tugas, sebaiknya langsung dikerjakan daripada dinanti-nanti malahan menumpuk. Ya gitu. Sudah? Ya, ada lagi dari yang lain? Dari Jihan atau Aku Miss. ya? Dari aku ya. Menurut aku kurangi waktu untuk bermain game, terus jangan berlebihan untuk bermain game karena itu bisa menghambat waktu untuk belajar sehingga nilai-nilai yang ada bisa menurun dan malah mendapatkan nilai di bawah KKM sewaktu ujian karena terlalu sering bermain game atau bermain gadget. Oke, ada lagi nggak masukan, maksudnya masukan untuk Gian? Memberikan masukan untuk Gian? Sudah semua? Ya, kalau sudah semua, Gian, Ya, Miss. Tadi teman-teman kamu memberikan masukan tentang permasalahan yang kamu alami, ya. Dari masukan teman-teman kamu yang menjadi permasalahan kamu yang ya, belum bisa memanajemen waktu kamu memberikan di KM ya. Nah, dari masukan kamu, perilaku yang ingin kamu
selama ini kamu belajar seperti gimana? Selama ini Gian belajar ya paling cuman gitu doang, Miss. Kayak meet tuh pas kalau misalnya dipanggil meet Cuman gitu. gitu. Paling ulangan paling juga cuman setengah. Habis itu main HP lagi gitu, Miss. Itu aja sih, Miss. Gitu ya. Nah, dari permasalahan yang kamu alami ini, kamu pernah melakukan apa untuk masalah yang kamu alami? Apa aja yang pernah kamu lakukan? Gian, Untuk melakukan apa, Miss? Ya permasalahan yang kamu alami ini, kamu pernah melakukan apa aja supaya masalah ini bisa apa ya mengurangi nilai kamu yang di bawah HKM itu, apa yang pernah kamu lakukan? Pernah satu hari itu niatnya pengen belajar gitu. Belajar, seperti biasa nggak bisa, malah malas-malasan lagi gitu. Padahal udah berusaha untuk ini belajar, tapi kemauan malas-malasannya tuh lebih tinggi kayaknya daripada ketimbang belajar. Jadi masih belum bisa belajar manajemen waktu gitu. Udah. Tadi ada masukan dari teman-teman kalian, teman-teman Gian ya. Nah, Gian untuk merubah itu, teman-teman Gian memberikan masukan dari mulai Nadine, dari mulai Jihan, dari mulai Naura, dari mulai Raisa, dari mulai Putri, Filbert, Ika. Nah, sudah memberi masukan ke Gian, ya, dengan permasalahan yang Gian alami, agar permasalahan Gian itu bisa teratasi. Nah, Miss, karena Miss pengen, ini kan perilaku kamu ya, yang perilaku negatif ya, nanti harus berubah menjadi perilaku positif, ya. Nah, dari masukan teman-teman kamu tuh, bisa nggak kamu maksudnya melakukan dari? Insya Allah sih bisa, Miss. Pasti saya bakal berusaha terus buat bisa belajar dengan giat gitu. Gitu. Terus? Ya. Seperti yang Kalau mereka katakan, kamu kenapa, Miss? Ya, seperti yang mereka katakan gimana? Lanjut, nggak apa-apa. Seperti yang mereka katakan, lebih banyak kan memberi saran tuh membuat jadwal, terus kayak mengurangi malas-malasnya itu. Ya, insya Allah saya bakal lakukan itu. Mungkin jadwal sehari-hari, terus mengurangi malas-malasan, main HP, main game. Udah sih seperti itu, Miss. Ya, itu komitmen kamu ya dengan merubah kamu. Oke, kalau sumpah kamu sudah melakukan itu dan itu dalam tahan kamu, setelah selesai mas itu yang ingin kamu perbuat.
Kenapa Miss? Setelah Yang masalah kamu selesai, ternyata oh ya, setelah masalahmu selesai, ya, kamu diterapkan dalam masalahmu itu, selesai nih, kamu udah bisa, ternyata nilai kamu itu mulai bagus dan sebagainya ya. Nah, apa yang ingin kamu lakukan setelah nilai saya bagus, Miss? iya, Mungkin berusaha lagi berusaha lagi buat yang lebih baik lagi daripada itu. Kayak yang nilai-nilai masih kurang walaupun udah lulus dipelajarin lagi biar nilainya tuh tinggi sampai nggak nilai segitu lagi, mungkin 90-an ke atas. Ya paling melakukan yang terbaik demi yang terbaik gitu, Miss. oke, ya. Enggak liburan atau enggak apa, ribetnya hadiahnya apa kalau seumpama kamu ternyata masalahnya itu bisa Liburan nggak kepikiran juga sih, tapi kalau misalnya orang tua ngajak liburan, ya paling liburan, kalau enggak paling istirahat di rumah aja gitu, Miss. Ya nggak terlalu banyak ngeluarin waktu juga. Nah, Miss, nanti kita lihat ya, Dika, Pildi, ini ubah tidak ya dengan konseling ini makin menurun. Kita lihat perubahan ujiannya sampai kapan ya. Dikasih waktu kapan? Sampai kapan? Apa mau sebulan? Apa mau seminggu? Apa mau 2 bulan? Ya. Gimana, Raisya? Mungkin sebulan, Miss. Karena kan perkembangan dari itu agak susah gitu. Jadi mungkin sebulan kurang lebih cukup. Yang lainnya sebulan. Kita lihat, maksudnya nanti kita lihat konseling selesai. Ini hasil dari ujian itu bisa menyelesaikan masalahnya, kita waktu, maksudnya perubahannya itu dalam waktu mau berapa nanti dan sebagainya itu masih enggak. Gian itu main HP, main nongkrong, tidak Raisa 1 bulan. Yang lainnya? Dari saya mungkin 3 minggu aja, Miss, biar lebih fokus ke belajar. Kalau 1 bulan mungkin kelamaan, mungkin Gian juga bisa, kan kalau kelamaan bisa main HP segala macam. Kalau 3 minggu sendiri kan waktunya mepet, mungkin lebih semangat untuk belajar lagi, Miss. Ya. Dari Dika 3 minggu. Berarti nanti kita kesepakati ya. Nanti kita lihat perubahan itu dalam waktu yang kita sepakati itu berubah atau tidak perilakunya, ya. Masih main HP, apa masih main, apa masih nongkrong atau gimana ya. Nah, di sini kita sepakati mau berapa hari, berapa minggu, berapa bulan. Itu 3 bulan. 3 minggu, 3 minggu ya. Kalau dari
Dari 1 bulan. Yang lainnya nggak masukkan. Kalau dari saya sih mungkin sebulan itu cukup ya, Miss. Gak terlalu lama, gak terlalu sebentar juga. Biar juga nggak terlalu kayak terburu-buru gitu, gak terpaksa juga. Jadi biar kemauan sendiri gitu. Mungkin sebulan cukup. Oke, ya berarti yang bilang ya, berarti kita lihat perubahan Gian dalam waktu ya. Nanti tolong teman-teman memantau Gian ya. Masih main HP tidak, masih main game tidak, ya, atau masih nongkrong tidak. Tolong memantau selama 1 bulan ini itu sudah perilakunya. Oke, permasalahan ini sudah selesai. Gian, gimana Gian? Kayaknya sudah selesai sih, Miss. Dari teman-teman kan 1 bulan katanya. Makanya Gian selesai tidak? Maksudnya bukan selesai sih, maksudnya bisa enggak 1 bulan itu berubah Mas bulan itu perubahan Gian itu ke arah positif apa negatif perilakunya. Dan teman-temannya untuk bisa memantau dan mengingatkan. Gian. Iya, Miss. Kenapa tadi? Ya, tadi dari teman-temannya katanya Gian kasih waktu untuk merubah masalah itu 1 bulan. Nah, itu akan dipantau sama teman-temannya. Dan akan Gian berubah nilainya mata pelajarannya. Nah, makanya bisa Gian masukkan teman-temannya Gian itu Gian terima dan Gian lakukan. Ya, Miss. Saya bakal lakukan yang disarankan pada teman-teman yang ada di sini. Terus insya Allah 1 bulan saya bisa udah bisa rajin belajar, tidak malas-malasan, lebih banyak ke belajarnya daripada main game, tiduran, nongkrong, main HP, ya seperti itu, Miss. 1 bulan mau dalam 1 ini untuk mengubah perilakunya. Untuk Miss pada ngantuk atau pada lemes tentang konsentrasi tapi bisa memegang mata atau apa. Nah, tapi kalian harus mengikuti mulut Miss, ya. Ngerti, Miss. Ngerti, Miss. Mengerti? Ya, Mengerti, oke. Miss. Ya. Ngerti, Miss. Miss, ya. Miss sebutkan Kenapa, Miss? Suaranya putus-putus. Iya, Miss. Putus-putus. Iya, enggak. Miss, putus-putus. ya. Masih jelas? Sudah Masih jelas, jelas, Miss. Udah. Jelas.
Iya udah. Ya, kita ya kalau Miss menyebutkan hidung, kamu harus ngikutin kata-kata mulut Miss, ya, gerakan tangan kamunya. Oke, mata. Ya, telinga. Ya, oke. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, oke. Udah ya. Kegiatan konseling kelompok ini akan Miss segera akhiri karena waktunya sudah menunjukkan dengan kesepakatan kita ya. Tadi kita mulai jam 11 ya, jam 11 lewat dan sekarang sudah jam 11:48 ya. Dari kesimpulan hasil masalah yang telah dibahas tadi, masalah Gian itu, kesimpulannya apa? Yuk, kesimpulannya apa dari kalian, dari permasalahan Gian itu? Ya. Kesimpulan dari saya, sebaiknya kita belajar semaksimal mungkin untuk mendapatkan nilai yang kita inginkan. Kurangi bermain game atau bermain HP. Itu sih kesimpulan dari saya, Miss. Ya, terima kasih Dika. Ada yang lain tidak? Kesimpulan dari saya sih jangan suka nunda-nunda tugas biar nggak repot juga di akhir semesternya. Jadi dicicil deh. Ada lagi? Saya, Miss. Ya, River. Kesimpulannya nggak usah banyak begadang gitu. Main gamenya dikurangi. Jangan terlalu fokus untuk dunia game. Kita belajar harus belajar. Oke. Kita simpulkan ya. Udah. Cukup 3 kesimpulannya dari Dika, Wilbert, sama Nadine. Ada lagi nggak kesimpulan dari anggota yang lain? Mungkin dari aku, Miss. Oke, Jian. Kita bisa manage waktu dengan baik lagi sehingga kita bisa membedakan waktu belajar dengan bermain. Jadi gak menghambat waktu belajar atau menghambat waktu bermain. Udah, itu ya kesimpulannya. Udah, sekarang Miss, dari kesimpulan itu intinya nanti Gian atau kita sebagai seorang pelajar harus lebih mengutamakan belajar, ya. Kita harus bisa memanajemen waktu, ya. Dari kalian main, kalian tidur, kalian bantu orang tua, kalian belajar, ya. Jangan sampai kalian lebih main dan main game. Kurangi handphone atau game, ya. Itu kesimpulannya dari Miss juga, dari kesimpulan dari kalian. Miss simpulkan seperti itu. Nah, kegiatan ini kita evaluasi ya dari hasil perubahan nanti Gian. Berarti selama 1 bulan kita lihat perilaku Gian itu udah mengarah ke positif atau belum, ya. Nah, sekarang Miss mau tanya, setelah kalian mengikuti konseling kelompok ini, perasaan kalian seperti apa? Lebih lega sih. Lebih lega. Terus ya, tadi dari Naura lebih lega. Yang lainnya? Menjadi lebih baik, Miss. Menjadi lebih baik. Oke. Tadi lega, menjadi lebih baik. Terus? Kalau saya jadi lebih senang sih, Miss, karena bisa mendengarkan pendapat-pendapat teman yang lain dalam manajemen waktu.
Oke. Rencana kalian setelah mengikuti kegiatan ini mau gimana? Rencana Atau enggak? dari saya rencana dari saya setelah mengikuti Meet ini lebih memperbanyak berbelajar daripada bermain game. Seperti itu sih, Miss. Ya, yang lainnya? Kalau dari saya, Miss, kalau setelah mengikuti Meet ini, saya bakal jadi orang yang lebih baik lagi, pribadi yang lebih baik lagi, belajar, tidak malas-malasan, mengurangi main, nongkrong, ya seperti itu, Miss. Oke, ada lagi yang lainnya? Ya, kalau nggak ada, tadi kalian punya kesan-kesan nggak setelah konseling kelompok ini? Kesan-kesan kalian seperti apa? Lebih keseneng sih, Miss. Karena Ya. setelah mengikuti. Ya, apa? Lebih kesenang karena telah mengikuti ini. Iya, Miss. Yang lain? Nggak ada lagi, udah. Ya, kalau memang udah nggak ada lagi, nanti tindak lanjut konseling kelompok ini kita lihat ya 1 bulan ke depan ya sambil melihat perubahan permasalahan yang dialami oleh Gian. Ya, bisa dimengerti? Bisa, Miss. Bisa, Miss. Oke, ya bisa dimengerti ya. Ya, nanti Miss akan mengirimkan tugas atau penilaian tentang konseling kelompok ini ke kalian lewat WA group ya. Nanti Miss kirim, terus kalian isi tentang proses konseling ini seperti apa, penilaiannya, pelaksanaannya seperti apa. Nanti kalian kirim lagi lewat email Miss. Nanti Miss kirim email Miss juga sama soalnya, ya. Nah, mungkin Miss cukupkan sampai di sini konseling kelompok tentang permasalahan Gian, ya. Nanti minggu depan atau pertemuan yang akan datang kita bahas tentang permasalahan yang dialami oleh Raisa atau Putri atau Naura, ya, atau Nadine, Dika, Filbert, dan Jihan, ya. Oke, sebelum menutup konseling kelompok ini, Miss berpesan kalian jaga kesehatan. Dengan kondisi seperti ini, ya penyakit itu selalu datang, ya. Terus Miss juga berpesan kalian jangan lupa tetap belajar, semangat walaupun belajarnya masih daring ya. Udah hampir 1 tahun lebih kita daring, mudah-mudahan dalam waktu dekat ya kita bisa luring atau bisa datang ke sekolah ya. Nah, sampai ketemu pertemuan berikutnya. Miss ucapkan terima kasih karena kalian sudah datang ya. Dan terima kasih untuk Dika, Filbert, Nadine, Jihan, Gian, Naura, Sansan, Raisa, ya tetap semangat, jaga kesehatan, ya belajar jangan lupa, ya beribadah dan membantu orang tua. Sampai ketemu minggu depan, Miss akhiri, tapi kita berdoa dulu. Tadi dipimpin berdoa oleh Dika, ya. Sekarang kita akhiri dulu, doa dipimpin oleh Dika lagi. Silakan Dika. Setelah melakukan kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa sebelum menyelesaikan Meet ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Ya, terima kasih. Silakan kalian meninggalkan linknya dan terima kasih sebelumnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu.